Selamat datang kembali. Hari ini kita bedah lagi sumber Anda ya. Oke. Kali ini dari buku How to Talk to Anyone, kita mau gali soal gimana caranya menjembatani kesenjangan sosial. Lebih spesifiknya gimana sih isyarat-isyarat komunikasi yang halus itu bisa bikin orang lain merasa kita ini ya sefrekuensi lah. Mungkin dari dunia atau kelas yang sama gitu. Ya, betul. Ini sebenarnya bukan soal pura-pura ya, tapi lebih ke pemahaman. Pemahaman gimana tuh? Kita kan sadar atau nggak sadar terus-terusan kirim dan terima sinyal ya kan? Iya sih. Tentang latar belakang kita, status kita, cuma dari cara kita gerak, cara kita ngomong. Nah, tujuannya itu ya membangun koneksi jembatan empati. Dengan cara? Ya, dengan sadar sama sinyal-sinyal ini dan sedikit menyesuaikan diri. Sedikit mirroring lah. Mari kita dalemin. Oke. Kita mulai dari yang kelihatan banget deh, gerakan tubuh. Boleh. Di buku ini ada cerita menarik tuh soal kasino. Katanya kekayaan seseorang itu seringkali lebih kebaca dari caranya bergerak, bukan dari bajunya. Oh ya, menarik. Iya, katanya ada bedanya gitu antara gerakan orang kaya lama, kaya baru, sama yang biasa aja. Emang apa sih yang bisa kita pelajari dari sini soal sinyal nonverbal ini? Nah, itu contoh bagus banget buat nunjukin kekuatan observasi, ya. Meskipun bukunya nggak detail banget ngejelasin gerakannya seperti apa persisnya. Iya, susah juga pasti ya. Dan mungkin emang beda-beda juga di tiap tempat, ya kan? Tapi intinya itu kesadaran. Coba deh perhatikan, orang-orang dalam kelompok tertentu itu bawa dirinya gimana? Maksudnya posturnya gitu. Posturnya, terus gerakannya. Lebar atau hemat? Cepat atau hati-hati? Tegak tapi santai? Atau kaku? Gitu. Oke, jadi kita amati dulu polanya. Terus? Terus bukan berarti kita niru plek-plek ketiplek ya, tapi lebih ke menangkap energinya atau temponya mereka. Oke, jadi lebih ke menyamakan ritme gitu ya? Persis. Secara halus saja selaraskan postur dan ritme gerakan kita. Nggak usah niru mentah-mentah, cukup sesuaikan temponya. Efeknya apa tuh? Itu bisa bikin rasa nyaman, rasa akrab, secara bawah sadar. Orang jadi merasa sinkron aja sama kita, tanpa tahu persis kenapa. Wah, oke. Jadi kayak bangun fondasi koneksi duluan ya sebelum ngomong. Betul, itu dia. Menarik. Nah, selain gerakan, bahasa juga pasti gede banget perannya. Oh, jelas. Buku ini bahas teknik menggemakan atau echoing. Ada contoh soal orang salah sebut chalet mewah jadi kabin. Kenapa sih salah kosakata dikit gitu bisa jadi masalah? Hahaha, iya, itu contoh klasik. Karena bahasa itu penanda identitas kelompok yang kuat banget. Maksudnya? Teknik echoing ini sebenarnya manfaatin cara kerja otak kita yang suka sama hal-hal familiar. Jadi pas Anda pakai kata-kata yang persis sama kayak lawan bicara, Oh, kata-kata spesifik mereka gitu. iya, istilah mereka, jargon industri mereka, bahkan cara mereka nyebut sesuatu, itu tuh kayak langsung ngelewatin filter kritis di otak mereka. Jadi langsung diterima gitu ya? Semacam ngasih sinyal, gue ngerti duniamu nih, kita satu suku, gitulah kira-kira. Kayak ngomong pakai kode mereka ya? Pantesan. Buku ini juga nyontohin penjual yang pinter, dia pakai istilah agensi, firma, stasiun, tergantung kliennya. Bukan cuma kantor doang. Nah, itu dia. Itu nunjukin kita masuk ke dunia mereka, bukan orang luar. Jadi ini soal nunjukin pemahaman konteks ya? Bener. Pakai jargon atau istilah spesifik yang pas itu langsung bikin perasaan kita bukan Anda dan saya. Itu efektif banget buat jembatenin perbedaan persepsi, mau sosial atau profesional. Validasi lewat bahasa lah. Oke. Nah, selain pakai kata kunci mereka, buku ini juga nyaranin buat hindari beberapa hal ya. Kayak klise sama eufemisme. Bisa dijelasin dikit? Oh ya, eufemisme itu kan pakai kata-kata penghalus ya, buat gantiin kata yang mungkin dianggap kasar atau kurang enak didengar. Contohnya? Misalnya bilang berpulang atau telah tiada daripada meninggal, atau penyesuaian harga daripada kenaikan harga. Oke, terus kenapa disarankan dihindari? Buku ini ngasih kesan kalau terlalu sering pakai klise, frasa basi yang udah hilang artinya, atau eufemisme, itu bisa secara nggak sadar ngasih sinyal kita kurang pede, atau kurang nyaman sama topiknya, atau sama lawan bicara. Jadi malah kelihatan nggak tulus gitu. Bisa jadi. Sebaliknya, bahasa yang lugas, orisinal, langsung ke intinya, itu sering diasosiasikan sama orang yang merasa setara, percaya diri dalam konteks itu. Ciri yang sering dikaitkan sama pemenang atau status yang lebih tinggi gitu katanya. Jadi intinya kembali ke soal kedengaran otentik dan percaya diri.
tapi tetap dalam kerangka norma yang kita tangkap dari lingkungan atau lawan bicara kita ya. Tepat sekali. Bukan berarti harus kasar atau nyelekit ya, tapi lebih ke milih bahasa yang nunjukin kita nyaman dan kuasai situasi sesuai konteksnya. Harus pinter kalibrasi juga. Oke. Jadi kalau disimpulin nih, bikin orang merasa kita selevel atau sekelas, itu intinya bukan akting ya. Bukan sama sekali. Tapi lebih ke seni observasi yang tajam, terus ada kemauan buat nyambung lebih dalam. Gitu. Betul, intinya itu empati yang diekspresikan, baik secara fisik maupun verbal. Jadi perhatian gerak-geriknya. Cara mereka bergerak, nada suaranya, terus isyarat verbalnya juga, kata-kata spesifik yang mereka pilih. Dengan merespon secara halus, kita bangun jembatan di level bawah sadar. Hasilnya? Ya, rasa nyaman, percaya, dan perasaan kita sama. Itu kuat banget efeknya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Boleh. Kita udah bahas soal mirroring ya, nyamain gerakan dan bahasa secara halus. Tapi gimana kalau kita ambil langkah lebih jauh? Maksudnya? Seberapa besar sih kekuatan rasa ingin tahu yang bener-bener tulus? Jadi kita nggak cuma niru, tapi beneran nanya, tertarik sama latar belakangnya, pengalamannya, bahasa uniknya dia, yang mungkin jadi penanda kelasnya itu. Pertanyaan bagus. Kira-kira bisa nggak ya cara itu justru bangun koneksi yang jauh lebih kuat, lebih otentik, daripada sekedar niru halus? Mungkin itu kunci koneksi yang lebih dalam lagi. Sesuatu buat Anda eksplorasi sendiri.